Kebijakan perdagangan agresif Presiden Amerika Serikat Donald Trump tampaknya malah menyulut api semangat baru di dalam kelompok negara berkembang BRICS. Alih-alih tercerai-berai, negara-negara seperti China, India, Brasil, Rusia, dan Afrika Selatan justru terlihat semakin kompak menghadapi dominasi ekonomi Amerika. China, anggota terbesar BRICS, berpotensi menghadapi tarif hingga 145% bila tidak mencapai kesepakatan dagang dengan Washington. Brasil dan India telah dikenakan tarif 50%, sebagian diantaranya terkait pembelian minyak murah dari Rusia. Afrika Selatan menghadapi biaya masuk 30%, sementara anggota baru seperti Mesir juga terancam kebijakan serupa karena keterlibatan mereka di BRICS. Sejak 7 bulan pertama masa jabatan keduanya, Trump kerap memperingatkan sanksi tambahan terhadap negara-negara yang dianggap mendukung kebijakan anti-Amerika. BRICS, yang kini berkembang menjadi simbol tantangan terhadap dominasi global AS, disebut secara tersirat sebagai sasaran utama kebijakan tersebut. Mantan pejabat perdagangan India, Ajay Srivastava, menilai langkah Trump justru memberi BRICS alasan bersama untuk mengurangi ketergantungan terhadap AS. Tarif tambahan ini membuat BRICS punya insentif kolektif untuk memperkuat kerjasama meski agenda tiap negara berbeda, ujarnya dikutip dari DW, Sabtu 6 September. Kebijakan tarif itu mendorong anggota BRICS memperluas perjanjian perdagangan bilateral dengan mata uang nasional, serta meningkatkan pembelian emas sebagai upaya dedolarisasi. Ironisnya, meski Trump menyebut BRICS sudah mati, sejumlah pengamat menilai kebijakan tersebut justru menyatukan kelompok dengan kepentingan yang sebelumnya beragam. Kolumnis Max Boot dari Council on Foreign Relations bahkan menyebut Trump melakukan malpraktik strategis karena menyatukan kawan dan lawan AS melalui kebijakan perdagangannya. Hal itu tercermin dari semakin eratnya hubungan Brasil, India, dan Afrika Selatan dengan China maupun Rusia. Pertemuan trilateral Presiden China 11 Jinping, Perdana Menteri India Narendra Modi, dan Presiden Rusia Vladimir Putin di sela KTT Shanghai Cooperation Organization, SCO, di Tianjin pekan ini menandai mencairnya hubungan di antara tiga kekuatan utama BRICS. Modi, yang baru pertama kali berkunjung ke China setelah 7 tahun, menekankan pentingnya kerja sama multipolar di bidang perdagangan, energi, dan keamanan kawasan. Momentum tersebut akan berlanjut dalam KTT virtual BRICS pada Senin mendatang yang dipimpin Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva. Pertemuan itu akan membahas langkah bersama menghadapi tarif AS serta memperluas perdagangan dengan mata uang lokal. India telah mulai melonggarkan hubungan dengan China, termasuk membuka kembali penerbangan langsung, melonggarkan visa, dan meningkatkan diskusi perdagangan. Meski demikian, para analis mengingatkan bahwa kecurigaan India terhadap ambisi China, termasuk kedekatannya dengan Pakistan dan proyek bendungan di Tibet, masih bisa menghambat penguatan BRICS di masa depan. Brasil juga memperdalam hubungan dagang dengan China, mitra terbesar ekspornya, sementara lebih dari 90% perdagangan Rusia-China kini dilakukan dengan yuan dan rubel. Afrika Selatan, di sisi lain, menegaskan tidak akan mundur dari komitmennya dalam BRICS meski menghadapi tekanan dari Washington. Meski perdagangan antar negara BRICS meningkat lebih cepat dibandingkan dengan G7, hubungan tersebut masih diwarnai hambatan tarif dan perbedaan kepentingan nasional. Namun, riset Boston Consulting Group menunjukkan tanda-tanda penguatan, termasuk rencana pembentukan zona perdagangan bebas BRICS, dukungan pada reformasi WTO, hingga meningkatnya investasi lintas anggota. Srivastava menyimpulkan, BRICS bukanlah wadah persatuan sempurna, melainkan forum pragmatis untuk memperkuat kerjasama di bidang perdagangan, keuangan, dan rantai pasok. Dengan tekanan eksternal dari Washington, kelompok ini berpotensi semakin memperkuat perannya di kancah global.